Laudia terperangkap dalam kegelapan. Tubuhnya tercekat, terhimpit oleh rasa yang datang tanpa ampun. Di hadapannya, sosok pocong itu berdiri. Tubuhnya terbungkus kafan yang sudah lusuh. Matanya yang kosong menatapnya dengan tajam, seakan menunggu saat yang tepat untuk mencabut nyawanya. Setiap detik yang berlalu terasa begitu lambat, begitu menyiksa, seolah dunia berhenti berputar. Hanya ada dia dan pocong itu yang saling menatap dalam diam, dalam ketakutan yang menggerogoti hati. Namun, dalam keheningan itu, terdengar suara langkah kaki yang tak asing lagi. Langkah penuh keyakinan, seakan datang dari dimensi yang berbeda. Langkah itu semakin jelas terdengar, semakin mendekat. Laudia mengangkat kepala, menatap pintu yang terbuka perlahan. Dan dari balik bayangan di ambang pintu, sosok pria muda muncul dengan pakaian sederhana namun penuh ketegasan. Arman berdiri tegak di sana, menatap pocong itu dengan mata yang tak gentar. Matanya yang tajam dan penuh keyakinan seperti mengusir segala ketakutan yang menyelimuti ruangan itu. Di tangannya, ia menggenggam tasbih, dan dari bibirnya terdengar lirih sebuah doa, terucap dengan begitu khusyuk dan penuh kekuatan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti mantra yang menembus kesunyian, seperti tembok pelindung yang membungkus seluruh tubuh Laudia. Kau tak punya tempat di sini, roh jahat. Suara Arman tegas, namun penuh kelembutan. Suaranya seperti menembus setiap sudut gelap dalam rumah itu, membuyarkan segala kegelapan yang ada. Pocong itu terdiam sejenak, seolah terkejut dengan kehadiran Arman. Tapi segera sosok itu bergerak melayang, mendekat dengan gerakan terhuyung-huyung, seolah tak terhalang oleh apapun. Matanya yang kosong tetap menatap Laudia seperti hendak menggenggamnya, menariknya kembali ke dalam dunia yang penuh ketakutan dan kesendirian. Namun Arman tidak mundur. Ia melangkah maju, mengangkat tangan kirinya dan menggenggam tasbih itu erat-erat. Bismillahirrahmanirrahim, bisiknya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya begitu penuh kekuatan, penuh dengan kedalaman ilmu yang telah lama ia pelajari. Tak ada keraguan sedikit pun dalam suaranya. Pocong itu berhenti sejenak, terhuyung di tempatnya. Wajahnya yang pucat berubah sedikit, seperti ada yang menghalangi gerakannya. Namun, ia tidak mundur. Sosok itu kembali bergerak maju, meski dengan langkah yang lebih lambat, seakan berjuang melawan kekuatan yang datang dari Arman. Laudia yang terperangkap di tengah ketakutannya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sebelumnya, ketakutan itu begitu mencekam, menembus relung hatinya. Namun kini, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang memberi kekuatan pada dirinya. Suara Arman, lembut dan penuh keteguhan, mulai merasuk ke dalam jiwanya, menenangkan setiap kecemasan yang ada. Arman mulai melangkah maju, semakin dekat dengan pocong itu. Doa-doa terus mengalir dari mulutnya, semakin menyatu dengan kekuatan yang datang dari dalam dirinya. Seiring setiap kata yang ia ucapkan, pocong itu semakin terseret mundur. Tubuhnya bergerak dengan lambat, seperti terhuyung oleh arus yang tak tampak. Ya Allah, dengan perantara ayat-ayat-Mu, aku berlindung padamu dari segala gangguan makhluk yang tak terlihat maupun yang terlihat, yang berbentuk maupun yang tidak berbentuk. Doa Arman semakin keras, semakin menggetarkan setiap sudut rumah yang dingin dan gelap ini. Kembalilah ke tempat asalmu, tempat yang sudah ditentukan untukmu. Kau tak lagi punya kuasa di sini, ucap Arman menunjuk pocong itu. Pocong yang tadinya bergerak maju dengan keyakinan kini tampak goyah. Tangan yang terulur ke arah Laudia mulai terbengkalai, seperti tidak lagi memiliki kekuatan. Sosok itu terhuyung mundur, langkahnya semakin goyah, seakan melawan kekuatan yang datang dari luar dirinya. Laudia yang kini mulai merasa sedikit lega menatap Arman dengan penuh harap. Arman memberi isyarat padanya untuk tidak takut. Tetap tenang, ucapnya dengan suara lembut meski penuh ketegasan. Ketika doa terakhir Arman keluar dengan penuh kekuatan, pocong itu akhirnya terhenti. Sosok itu seolah membeku di tempatnya. Tubuhnya tak bergerak dan kemudian hilang. Kehampaan yang tiba-tiba memenuhi ruangan itu begitu mencekam, seolah teror itu tidak pernah ada. Pocong itu tak lagi nampak di hadapan mereka. Yang tersisa hanya keheningan dan sebuah rasa lega yang berat setelah ketakutan yang tak terhingga.
Laudia terjatuh ke lantai, terengah-engah, tubuhnya gemetar, tetapi hatinya terasa lebih ringan. Arman segera menghampirinya, menolongnya berdiri, dan membimbingnya ke tempat yang lebih aman. Ia memegang pundak Laudia dengan lembut, namun penuh ketegasan, seperti seorang saudara yang ingin melindunginya dari segala mara bahaya. "Teror itu sudah berlalu," ujar Arman dengan suara tenang, penuh kedamaian. "Sekarang kamu aman. Pocong itu kembali ke tempatnya, tempat yang sudah seharusnya." Laudia menatap Arman dengan mata yang penuh rasa syukur. Ia tak tahu harus berkata apa. Ia hanya merasa bahwa tanpa kehadiran pria muda itu, ia mungkin tak akan pernah selamat dari kegelapan yang mengurungnya. Namun, Arman hanya tersenyum. Ia mengangguk. "Jangan khawatir, Allah selalu bersama kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan hamba-hambanya." Setelah semuanya reda, Arman membawa Laudia pergi dari kos-kosan itu ke tempat yang lebih terang. Ketika mereka melangkah keluar, cahaya pagi yang perlahan menyinari kota kembali menyambut mereka. Teror yang mengerikan itu akhirnya berlalu. Kos-kosan yang pernah menjadi tempat kengerian kini hanya sebuah kenangan yang jauh di belakang, tempat yang kini kembali hening tanpa gangguan. Laudia tahu teror itu bukan hanya datang dari sosok pocong itu, tetapi juga dari ketakutannya sendiri. Dan dengan bantuan Arman, ia telah mengalahkan ketakutan itu. Namun, ia juga tahu bahwa kekuatan yang sejati tidak akan datang dari pengetahuan semata, tetapi dari keteguhan iman dan doa yang tulus. Kini, ia merasa lebih kuat, lebih siap menghadapi apapun yang datang, karena ia tahu, seperti yang Arman katakan, Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-hambanya.